Siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob pada sel yang menghasilkan energi. Siklus ini adalah reaksi kimia untuk melepas energi melalui oksidasi asetil KOA yang berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein. Fungsi yang pertama yaitu dapat menyuplai dan memasok ketersediaan prekursor untuk pemenuhan keperluan proses asam nukleat dan proses sintetis protein secara sistematis. Yang kedua itu dapat mengontrol, menyusun, dan mengatur dengan baik beberapa massa energi dan beberapa jumlah zat yang terlalu banyak yang digunakan untuk saat proses sintetis asam lemak untuk penumpukan hasil lemak. Fungsi tahapan ketiga dapat mengubah, mengatur, dan mengendalikan sistem enzim melalui molekul, senyawa-senyawa, dan seluruh komponen yang ada pada siklus tersebut. Fungsi yang keempat yaitu siklus Krebs mampu memproduksi CO2 dengan proses oksidasi glukosa yang jumlahnya relatif besar. Pada fungsi yang kelima mampu memproduksi beberapa koenzim yang dapat mempengaruhi dan menjalankan fungsi pernapasan yang berkaitan dengan ketersediaan adenosis trifosfat ATP. Pada tahapan pertama, asetil CoA yang memiliki 2 atom karbon hasil dari dekarboksilasi oksidatif akan mengalami kondensasi bersamaan dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga antara gugus asetil dengan oksetat akan membentuk ikatan bersenyawa 6 yang disebut sebagai asam sitrat. Karena asam sitrat ini terbentuk pada tahapan pertama, sehingga siklus ini disebut siklus asam sitrat. Pada pembentukan siklus asam sitrat, CoA akan dilepaskan, sehingga sitrat ini tidak memiliki koenzim A. Enzim yang berperan pada siklus ini adalah enzim sintase. Selanjutnya, pada tahap yang kedua, sitrat ini akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki 6 karbon, karena pada tahap ini hanya isomensasi atau pengubahan dari satu senyawa menjadi senyawa yang lain yang masih memiliki senyawa yang sama, yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Nah, pada tahap ini juga terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun kemudian pada tahap ini juga ada namanya penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Proses perubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalisis oleh enzim akonitase. Tahapan ketiga, isositrat yang memiliki 6 atom karbon yang akan diubah menjadi alfa atau glutarat yang memiliki 5 atom karbon, sehingga terjadi pelepasan ikatan. Ikatan yang dilepas ini akan diterima oleh NAD+. Sehingga membentuk NADH. Tahapan ini memiliki proses dekaburisasi atau pengurangan sejumlah 1 atom. 1 atom ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Selanjutnya yaitu ada alfa ketoglutarat, memiliki 5 atom karbon yang akan diubah menjadi suksinil coenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Pada tahapan ini terjadi dekarboksilasi, yaitu pelepasan satu atom yang akan menjadi molekul. Pada tahapan ini juga terjadi reduksi NAD+ menjadi NADH. Nah, karena pada tahapan ini terjadi perubahan dari alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA, yang berarti terjadi penambahan CoA atau penambahan CO2.
Iya nggak sih? Iya dah. Nah, pada KOA ini akan masuk pada reaksi sehingga KOA akan berikatan dengan senyawa suksinil KOA yang akan menjadi suksinil KOA. Enzim yang ada pada tahapan ini yaitu ada alfa ketoglutarat dan ada dehidrogenase. Selanjutnya pada tahap yang kelima yaitu suksinil CoA akan berubah menjadi suksinat. Pada tahap ini tidak ada perubahan terhadap atom karbon sama seperti pada tahap sebelumnya. Tetapi pada tahap ini nanti ada beberapa reaksi seperti fosfat inorganik. Pada tahap ini berperan untuk pemutus koenzim A, yang berarti pada tahap ini koenzim A itu bakal diputus. Nah, si fosfat inorganik ini nanti bekerja sama dengan BTP untuk menghasilkan GTP. Tetapi pada beberapa sel fosfat ada juga yang telah menghasilkan GTP itu bakal ditransfer ke ADP untuk menghasilkan ATP. Baik ATP maupun GTP memiliki energi yang setara. Nah, pada reaksi ini enzim yang bekerja itu adalah suksinil CoA sintase. Pada tahap ke-6 ini ada suksinat yang akan dioksidasi menjadi fumarat, di mana di sini sama-sama mempunyai 4 atom karbon. Pada proses ini akan terjadi pelepasan elektron. Elektron itu akan ditangkap oleh FAD dan akan membentuk FADH2. Enzim yang mengkatalase suksinat menjadi fumarat adalah enzim suksinat dehidrogenase. Lalu pada tahap ke-7 ada fumarat yang akan diubah menjadi malat. Pada proses ini dikenal sebagai proses hidrasi, atau pada proses ini terdapat penambahan H2O. Enzim yang mempengaruhinya adalah fumalase. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya